Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang penamaan senyawa. Bahwa senyawa itu yang sudah kita pelajari kemarin itu ada dua macam ya. Jadi ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Jadi secara garis besar, secara globalnya itu dibagi menjadi dua, itu senyawa ion dan senyawa kovalen. Kemudian dari kedua senyawa itu nanti kita pilih lagi untuk penamaan senyawa ini, yaitu ada senyawa biner yang tersusun dari dua atom dan senyawa terner yang tersusun dari tiga atom. Oke, kali ini kita akan membahas dulu senyawa biner ya. Untuk selanjutnya video nanti kita akan bahas senyawa terner. Oke, silakan tonton video ini terus sampai selesai agar kalian bisa paham. Oke, kita mulai. Senyawa binari ini akan saya mulai dari senyawa kovalen dulu ya. Jadi tata nama senyawa kovalen. Jadi kalau kalian ketahui bahwa di dunia ini sudah ada jutaan senyawa. Jadi banyak sekali, baik itu senyawa ion maupun senyawa kovalen, itu ada banyak. Nah, dengan banyaknya senyawa itu bagaimana cara memberikan nama ya. Nah, memang ini sudah ada aturannya, tapi sebelum itu pada zaman dulu itu untuk menamakan senyawa itu didasarkan pada beberapa hal, yaitu diantaranya itu ada nama tempat, nama orang dan nama sifat ya. Bisa nama orang, misalkan orang yang namanya J.R. Glauber. J.R. Glauber ini menemukan natrium sulfat. Ini merupakan garam. Sehingga waktu itu karena belum ada penamaan yang sistematis, maka nama natrium sulfat pada waktu itu dijuluki atau diberikan nama garam Glauber. Garam Glauber. Jadi ini karena yang menemukan namanya Glauber, maka diberi nama garam Glauber. Namun dengan berkembangnya ilmu kimia, maka untuk penamaan itu diatur sedemikian rupa sehingga secara sistematis, sehingga dengan nama yang ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan itu kita bisa memberikan nama sesuai dengan rumus kimianya ya. Jadi nanti dalam memberikan nama itu sesuai dengan rumus kimianya sudah diatur secara sistematis. Oke, seperti yang saya beritahukan tadi, kali ini kita akan membahas nama senyawa biner. Nah, untuk senyawa biner ini dalam memberikan nama itu sudah disusun urut-urutannya ya, di mana urutannya itu seperti yang terlihat di sini, ada boron, silikon, karbon, sulfur, arsenik, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodin, bromin, klor, oksigen, dan fluorin. Ya, jadi ini urut-urutannya, di mana yang sebelah kiri itu akan ditulis lebih dulu dalam menuliskan suatu senyawa biner. Ya, di sebelah kiri ditulis lebih dahulu, maka di yang paling kanan atau sebelah kanan akan ditulis belakangan. Ya. Contohnya ini pada air H2O, amonia, NH3, dan metana CH4. Ini nama-nama senyawa yang sudah umum ya. Kita ambil saja misalkan air. Air itu tersusun atas atom H hidrogen dan atom O oksigen. Kita lihat di urutan ini. Nah, di sini atom H ini dan atom oksigen ini di sebelah kanannya. Atom H di sebelah kiri, atom O di sebelah kanan. Maka H akan ditulis lebih awal seperti ini, H2O, bukan O2H atau bukan OH2 ya, tapi H2O, karena H urutannya lebih dulu, maka H2O. Demikian pula dengan NH3 atau amonia ini ya, kita lihat N ini, H sini, N-nya sebelah kiri, maka penamaannya penulisan senyawanya adalah NH3 ya, bukan H3N. Demikian juga dengan CH4, C-nya sebelah kiri, H-nya sebelah kanan, sehingga ditulis CH4.
Itu penulisan senyawa biner yang kovalen. Kemudian kita akan melihat bagaimana penyebutan namanya. Untuk penyebutan nama senyawa biner yang kovalen ini ditambah akhiran ida ya. Pada akhir nama senyawa itu diberi nama ida atau pada unsur yang kedua ya. Contohnya ini HCl itu dari hidrogen dan klor, maka namanya H itu hidrogen klor klorida, ada akhiran ida di sini ya. Demikian juga H2S, S itu sulfur, jadi hidrogen sulfida, diberi akhiran ida. Ini adalah nama untuk senyawa kovalen atau senyawa yang tersusun dari atom-atom non logam. Nah, apabila dalam suatu senyawa kovalen itu dua atom itu ternyata bisa membentuk lebih dari satu senyawa, maka digunakan bahasa Yunani ini untuk menunjukkan jumlah unsur ya. Kalau satu itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Jadi kalau ada dua atom yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa, jadi untuk membedakannya diberi angka ini, penyebutan ini, bahasa Yunani. Nah, contohnya ini ya, saya perlihatkan contohnya. Nah, atom C dan O, atom karbon dan oksigen apabila berikatan, bergabung, maka bisa membentuk dua macam senyawa ini ya. Kemungkinan bisa membentuk CO dan kemungkinan bisa membentuk CO2 ya. Jadi ada dua macam senyawa ya. Jadi ini ada C1O1, kemudian yang bawah adalah C1O2. Maka penamanya untuk yang CO itu dinamakan karbon monoksida. Nah, karena O-nya 1, maka diberi awalan monoksida, akhiran tetap ida. Nah, ya. Untuk atom yang awal apabila jumlahnya 1 itu tidak ada awalan mono, tidak apa-apa, jadi langsung. Jadi tidak monokarbon monooksida, tapi yang awal langsung disebutkan namanya karbon monooksida. Baru yang kedua ini ada kata-kata jumlahnya dalam bahasa Yunani, yaitu kalau 1 mono. Atau atom C dengan O bisa membentuk senyawa CO2. Jadi karbon dioksida, C-nya 1, O-nya 2. 2 itu bahasa Yunani-nya di ya, sehingga karbon dioksida. Demikian pula dengan atom N dan O, itu bisa membentuk N2O atau NO ya. N-nya ada 2, berarti pakai awalan di. Ini N itu nitrogen, jadi di nitrogen, O itu oksida. Kemudian kalau NO itu langsung nitrogen oksida karena jumlah N-nya 1, O-nya 1 ya. Nitrogen atau nitrogen monoksida. Nah, seperti itu. Jadi itu pemberian nama untuk senyawa biner. Oke, selanjutnya tadi kalau senyawa kovalen, sekarang senyawa biner yang bentuknya ion, senyawa ion. Untuk senyawa ion itu kalau kita sudah belajar di video yang lalu, itu senyawa ion itu pasti terdiri dari dua hal, yaitu ada kation dan ada anion ya. Kation itu yang bermuatan positif, kalau anion itu ion yang bermuatan negatif. Nah, jadi maaf ini ketulis positif ya, saya ganti ini negatif ya, yang bermuatan negatif.
Nah, untuk ion yang positif atau kation ini umumnya adalah logam. Sedangkan anion atau ion yang bermuatan negatif ini adalah umumnya non-logam. Maka ini adalah terbentuk senyawa ion antara logam dan non-logam. Oke, sebagai contohnya kita lihat di sini antara Na plus dengan Cl min. Ini nama Na plus itu natrium, Cl itu klor akhiran ida, jadi natrium klorida. Ya, kemudian Na plus ini kalau berikatan dengan SO4 2 min. SO4 itu namanya adalah sulfat, ya, sulfat, sehingga setelah terbentuk senyawa menjadi natrium sulfat. Nah, kemudian ini Fe itu besi, muatannya 2 plus, dan Cl itu klor, muatannya min 1, ya, sehingga namanya adalah besi 2 klorida. Fe besi, Cl klor akhiran ida, klorida. Terus ini diberi angka Romawi 2, ini menunjukkan bahwa besi ini muatannya 2 plus, ya. Jadi ini nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk senyawa atau ion-ion, ya, ion-ion logam yang memiliki lebih dari satu muatan, itu kita tambahkan angka Romawi. Angka Romawi ini menunjukkan muatannya atau bilangan oksidasinya, sehingga senyawa besi ini nanti bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang hal ini. Nah, jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi atau tadi saya katakan lebih dari satu muatan, maka diberikan tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur logam tersebut. Tadi sudah saya berikan contoh tadi Fe, ya. Ini contoh lagi itu pada Cu. Cu itu ternyata selain bermuatan plus juga ada Cu yang bermuatan 2 plus. Maka nanti setelah terbentuk senyawa atau berikatan dengan atom lain membentuk senyawa, maka nanti diberi angka Romawi. Ini 1 untuk menunjukkan plus 1 muatannya. Kalau Romawi 2 untuk menunjukkan 2 plus muatannya. Jadi kalau angka Romawi itu saya tunjukkan angka 1 itu seperti ini, ya. 1, kalau 2 itu ya seperti ini, 2, 3 seperti ini. Kemudian 4 itu seperti ini, 5 itu seperti ini, ya. Yang angka Romawi. Tapi enggak sampai 5, mungkin sampai 4 aja. Nah, itu contoh untuk Cu, ya. Bagaimana dia setelah berikatan membentuk senyawa, kita lihat contohnya berikut ini. Nah, Cu apabila berpasangan dengan O itu bisa membentuk Cu2O atau CuO, ya. Ini Cu2O ini namanya tembaga 1 oksida. Kenapa 1? Karena Cu di sini muatannya plus 1. Ya, muatannya plus 1. Kalau CuO namanya tembaga 2 oksida. Jadi untuk membedakan aja antara Cu yang tembaga 1 dan tembaga 2. Jadi pada Cu ini muatannya 2 plus, sehingga diberi angka Romawi 2. Nah, itu adalah penamaan senyawa biner untuk senyawa yang anion, senyawa ion, ya, maksudnya saya senyawa ion. Jadi untuk nanti pada video selanjutnya akan kita bahas tentang senyawa terner, ya, yang tersusun atas 3 atom. Oke, saya kira seperti itu yang kita bahas. Mungkin kalau masih belum jelas atau ada pertanyaan silahkan di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.